الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, segenap puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni jamaah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada para hadirin sidang jamaah Jum'ah untuk sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, karena dengan bekal takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam awal surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci ya Allah yang berjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang langka, peristiwa yang maha dahsyat,
peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang agung. Karena pada waktu itu perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh berbulan-bulan. Belum lagi mi'rajnya. Ini semua kalau tidak didasari dengan keimanan gak akan percaya. Tapi ingat, di pembuka tadi Asra Rasulullah dijalankan, bukan jalan sendiri. Kalau kita lihat sekarang jam berapa? Anggap aja jam 12. Ketemu jam 12 lagi 12 jam. Itu jalan normal, jalan biasa. Tetapi jika jam itu diputar oleh yang punya, tidak sampai setengah menit, sudah ketemu jam 12 lagi. Bapak-bapak ketika ke Jakarta, jalan kaki, insya Allah memakan waktu mungkin sehari, sampai di kota. Tapi dijalankan oleh kereta kira-kira 1 jam seperempat. Makhluk Allah yang kecil, semut misalnya, jika berjalan sendiri ke Surabaya mungkin memakan waktu bertahun-tahun sampai Surabaya. Tapi jika semut itu naik pesawat, dijalankan oleh pesawat, kira-kira 1 jam lebih sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah dengan mengendarai kendaraan yang khusus, dikawal oleh malaikat Jibril. Dari Masjidil Haram banyak yang meriwayatkan habis Isya. Di dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis Palestina, ketika dijalankan dengan kendaraan yang khusus, Rasulullah diajak singgah di tempat yang belum ada penduduknya. Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril, ya Rasul, turunlah engkau dan sholatlah di situ. Faqala Jibril, atadri aina shallaita? Setelah Rasulullah melaksanakan sholat di situ, keluar, mau diajak meneruskan perjalanan. Rasul ditanya, atadri aina shallaita ya Rasul? Tahukah engkau tadi sholat di mana? Rasul menjawab, qultulah, saya enggak tahu Jibril. Qala, lalu Jibril berkata, sholaita fi Thaibata wa ilal muhajaratu insyaallah. Ya Rasul, engkau tadi sholat di Thaibah, yang setelah peristiwa ini nanti engkau akan dihijrahkan oleh Allah, yang sekarang jadi kota Madinatul Munawwarah, yang ketika itu masih belum ada penduduknya. Ya Rasul, engkau tadi sholat di Thaibah. Insya Allah sebentar lagi setelah peristiwa besar ini engkau akan dihijrahkan. Bahkan Rasulullah sampai wafat di Madinatul Munawwarah. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Rasulullah diajak meneruskan perjalanan lagi. Summa sirna, meneruskan perjalanan lagi.
Tsumma qala anzil fasalli. Kemudian diajak singgah lagi. Fanazarat wa shallaita Rasul, turunlah sebentar dan sholatlah di situ. Faqala tadri aina shallaita. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat itu, keluar malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasul, engkau tahu? Engkau tadi sholat di mana ya Rasul?" Qultulah, kata Rasul, "Aku enggak tahu Jibril." Qala shallaita bi Turi Saina haitsu kallamallahu Musa. Ya Rasul, yang kau tempati sholat tadi yaitu tempatnya Nabiullah Musa di Bukit Turi Saina ketika diajak ngomong-ngomong langsung dengan Allah ketika itu. Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Nabi melaksanakan sholat, diajak berangkat lagi. Tsumma qala anzil fasalli. Diajak singgah lagi oleh malaikat Jibril. Fanazalat fasallaitu ya Rasul. Turunlah, laksanakan sholat di situ. Qala atadri aina shallaita. Setelah Nabi melaksanakan sholat selesai, hendak melaksanakan perjalanan lagi, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, engkau tahu di mana engkau sholat tadi?" Faqultulah, aku enggak tahu Jibril. Lalu malaikat Jibril menjelaskan, qala shallaita bi baiti lahmi haitsu wulida Isa alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, engkau tadi sholat di tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam ketika itu. Masya Allah, subhanallah. Setelah itu Rasulullah diajak meneruskan perjalanan, sampailah di pelataran Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah melihat, Masya Allah, ini maksudnya apa ya Jibril? Engkau disambut oleh para malaikat ya Rasul, karena engkaulah orang pertama kali yang membela bumi, dan engkaulah orang pertama kali yang memberikan syafaat kepada umat-umat mulai dari Nabiullah Adam hingga akhir zaman Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan masuk ke Baitul Aqsa, maksudnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diminta untuk memimpin yang jamaahnya malaikat dan para nabi-nabi terdahulu dihidupkan oleh Allah. Kemudian dimi'rajkan dan akhirnya sampailah dapat perintah sholat yang jumlahnya asalnya banyak 50 waktu sampai menjadi 5 waktu ini. Mudah-mudahan 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita jangan sampai ditinggalkan. Karena itu bagian modal dari perjalanan kita setelah kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan khutbah singkat yang bisa sampaikan pada siang hari ini kiranya ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadul karim ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim.